Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota yang pertama Muhammad Idris Azinta, yang kedua Ziyadatul Ula, yang ketiga Laili Amelia, keempat Afif Hasan Rifai, kelima Syafiqul Muflih, keenam Bella Farhera, dan ketujuh Dina Puspitarini. Penimbang A. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. C. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. D. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu dibentuk undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat pasal 20, pasal 21, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28E dan pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya keterkaitan dan pertentangan. Keterkaitan yang pertama, pada pasal 28E dan 28G ayat 1 dan 2 ada keterkaitannya dengan pasal bab 1, pasal 1 sampai 6, karena pada intinya pasal itu sama-sama mengenai perlindungan atas keluarga, serta setiap anggota keluarga berhak untuk bebas melakukan apa yang diinginkan. Kedua, pada pasal 28A, Undang-Undang Dasar saling terkait dengan bab 2, pasal 3 dan 4 UU PKDRT, karena setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pada pasal 3 dan penghapusan KDRT dengan tujuan agar mengurangi kasus KDRT. Ketiga, pada pasal 28D ayat 1 dan 28G ayat 1 ada keterkaitannya dengan pasal 10 bab 4 karena korban sama-sama mendapat jaminan perlindungan dan pelayanan dari lembaga hukum. Keempat, pada pasal 28F ada keterkaitannya dengan pasal 12 ayat 1 poin B bahwa korban berhak mengembangkan dirinya lewat pengedukasian oleh segala saluran yang tersedia. Pertentangan, tidak ada pertentangan antara UU PKDRT tersebut dengan UUD 1945 karena UU PKDRT telah dibuat sejalan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ketentuan umum. Hal-hal pokok yang diatur. Hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang pertama kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua pemberian jaminan terhadap korban, yang ketiga korban, keempat perlindungan yang diberikan, lima perlindungan sementara, yang keenam Menteri Pemberdayaan Perempuan. Berikutnya subjek, yang pertama hakim, kejaksaan, yang ketiga ketua pengadilan, yang keempat panitera, lima korban, enam suami, yang ketujuh istri, dan kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup dijelaskan pada pasal 2 UU PKDRT, yaitu A. meliputi suami, istri, dan anak, B. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, C. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dan objek hukumnya yang pertama, subjek hukum. Di sini ada keluarga, kepolisian, hakim, pemerintah, korban, Menteri Pemberdayaan Perempuan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, saksi, teman korban, suami, orang tua, wali, pengasuh, anak, relawan pendamping,
istri, advokat, lembaga sosial, kejaksaan, ketua pengadilan, dan panitera. Deskripsi dari subjek hukum. Yang pertama, hakim memutus perkara, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kejaksaan menuntut perkara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana lepas bersyarat. Ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim, menjaga agar penyelenggara peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. Panitera menandatangani berita acara dan putusan, membantu hakim mencatat jalannya persidangan. Korban mendapat bantuan hukum, mendapat kesejahteraan hidup. Suami memberikan nafkah lahir batin istri, dihormati dan ditaati istri. Tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan operasional prosedur, memberikan pelayanan kesehatan. Pekerjaan sosial memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai pelayanan kepada klien, keluarga, atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya. Advokat melindungi dan membela kepentingan klien, menangani perkara. Lembaga sosial memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Pemerintah pemegang kekuasaan menetapkan peraturan. Keluarga mendapat pendidikan, mendapat kesejahteraan hidup. Orang tua memberi nafkah anak dan mendidik anak. Wali mengurus pribadi anak. Pengasuh menjaga, merawat, dan melindungi anak. Relawan pendamping mengajar membaca dan menulis binaan, melatih seorang berkomunikasi dengan lancar. Istri mendapat perlindungan dan perlakuan baik, menjaga diri dan harta suami. Anak mendapat kasih sayang dari orang tua, membantu orang tua dan menghormatinya. Kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Menteri Pemberdayaan Perempuan memperoleh perlindungan hakim, memberikan tindakan khusus sementara bagi perempuan guna mencapai kesetaraan melalui kegiatan pemberdayaan. Teman korban, hak untuk dilindungi, hak kebebasan menyatakan pendapat, memberikan perlindungan kepada korban. Saksi memperoleh perlindungan atas keamanan serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan dilakukan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Pembimbing rohani, hak untuk dilindungi, hak kebebasan menyatakan pendapat, pemberian konseling untuk menguatkan dan atau memberikan rasa aman bagi korban. Yang selanjutnya, objek hukum. Kekerasan rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Objek hukum yang lainnya yaitu ada alat bukti, perlindungan, pelayanan kesehatan, surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum, tempat korban atau tempat kejadian perkara, program pelayanan, pendampingan, surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, tempat tinggal alternatif, surat perintah penangkapan atau penahanan, uang denda, laporan tertulis dugaan perintah perlindungan, pernyataan tertulis sanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan, program konseling, ruang pelayanan khusus, laporan tertulis hasil pemeriksaan, laporan kekerasan, dan rumah.